Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. 1 Samuel 7 ayat 12. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, mengalami kekalahan dalam perjalanan hidup mungkin saja pernah atau bahkan sedang kita alami. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan mau mengarahkan kita hanya memandang kepadanya. Ia menginginkan kita meninggalkan segala bentuk pengandalan kita, baik kepada orang lain, diri kita sendiri, atau kuasa kegelapan, dan berpaling hanya kepadanya, sehingga kita dapat menyaksikan dan mengalami pertolongannya. Eben-Hazer berasal dari kata Eben, artinya batu, dan Ezer yang berarti penolong. Jadi secara harfiah, Eben-Hazer dapat diartikan batu pertolongan. Batu ini didirikan oleh Samuel bukan untuk mereka sembah, tapi sebagai batu peringatan kemenangan bangsa Israel atas bangsa Filistin, dan juga untuk menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dan kemenangan bagi mereka, bukan yang lain. Tanpa Tuhan, kaum Israel bukanlah siapa-siapa. 1. Kaum Israel memerlukan pertolongan Tuhan. Ayat 2 dan ayat 3. Tabut Allah memang sudah kembali ke wilayah Israel, tetapi perkenanan Allah belum. Kekudusan Allah tetap mengizinkan umatnya mengalami penghukuman karena telah memperlakukan dia secara sembarangan. Selama 20 tahun Israel menderita di bawah tekanan penjajahan Filistin karena mereka masih mendua hati dan tidak sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan. Tuhan bukan tidak peduli, bukan juga karena dia kurang berkuasa untuk menolong umatnya dari penjajahan Filistin. Namun umat Tuhan masih mengandalkan sesuatu yang lain. Mereka memang melihat tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Tuhan, tetapi hati mereka masih berpaut pada Baal dan Asitoret, sesembahan mereka. Padahal sesungguhnya hanya Tuhanlah yang sanggup menolong mereka untuk lepas dari penderitaan yang panjang. 2. Kaum Israel meminta pertolongan Tuhan. Ayat 4-10. Ketika saatnya bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan, Samuel tampil ke depan dan menegur mereka karena telah terlalu dalam jatuh di dalam dosa. Mereka haruslah berbalik dari ilah-ilah kepada Tuhan. Upacara menimba air dan berpuasa adalah simbol pertobatan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Israel bertobat kepada Allah. Bangsa yang baru bertobat itu gentar mendengar ancaman Filistin. Ayat 7. Filistin menguasai teknologi besi dan memiliki perlengkapan perang unggul. Wajar bila Israel takut. Kaum Israel meminta Samuel untuk jangan berhenti mendoakan kami kepada Tuhan. Sebagai seorang pemimpin rohani, Samuel mengambil tindakan tepat dengan memberi korban bakaran, memohon pengampunan dosa atas kaum Israel. Samuel berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia. 3. Kaum Israel menerima pertolongan Tuhan. Ayat 11-14. Tuhan menyertai bahkan menolong mereka dalam menyingkirkan musuh bebuyutan mereka, yaitu Filistin. Tuhan kembali berperang bagi mereka, seperti telah dialami nenek moyang mereka dulu ketika menaklukkan Kanaan. Ayat 10. Kemenangan yang mereka alami kini sungguh-sungguh mereka sadari sebagai karya Tuhan. Tuhan adalah batu pertolongan, Eben-Hazer yang teguh. Sepanjang masa pelayanan Samuel sebagai hakim atas Israel, bangsa Filistin tidak lagi menjadi rongrongan bagi mereka. Samuel pun bertindak tepat. Ia menerikan batu peringatan Eben-Hazer, sehingga generasi yang kemudian terus diingatkan akan perbuatan Allah yang luar biasa ini. Ayat yang ke-12. Israel tetap setia kepada Allah. Terhadap kesetiaan ini, Allah mengganjar kemenangan atas Filistin. Wilayah mereka diperluas dan mengalami situasi damai. Sahabat Iktus, kita tidak tahu bagaimana perjalanan hidup kita di tahun ini.
Kita berharap bahwa tahun ini akan lebih baik. Bagi kita yang dalam tahun lalu menghadapi banyak kesulitan dan persoalan, mungkin tahun ini menjadi tanda tanya buat kita, apakah semua akan ada penyelesaian. Ebenezer mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita. Ia akan selalu memberi pertolongan. Saya tidak mau menduakan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan lain di luar Tuhan. Saya menyadari bahwa hal ini yang membuat Tuhan murka, sehingga saya mengalami penderitaan dalam hidup. Tapi saya bersyukur karena Ebenezer mengingatkan saya bahwa Tuhan selalu mendengar permohonan umatnya. Ia memulihkan dan mengampuni, bahkan memberi kemenangan kepada saya, bila saya hanya mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dalam hal apa saya membutuhkan pertolongan Tuhan? Sudahkah saya berseru kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan buat saya? Apakah saya dapat berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau menginginkan saya senantiasa berharap hanya kepadamu. Terima kasih untuk pemimpin rohani yang menegur dan mengingatkan saya untuk tidak mengandalkan manusia, diri sendiri atau kuasa gelap, tetapi berpaling kepadamu, hanya berseru dan mempercayai Engkau saja sebagai sumber pertolongan. Ebenezer selalu mengingatkan saya kepadamu yang telah menolong saya di waktu lalu dan pasti menolong saya di waktu mendatang. Amin. Tuhan yang dulu menolong saya tetap menjadi penolong yang setia di masa mendatang. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang